PT Pertamina Patraniaga, atau PT PPN, telah memberikan tanggapan terkait dugaan praktik monopoli dalam penjualan liquefied petroleum gas, atau LPG, non-subsidi di pasar Mixtream. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau KPPU. Sebelumnya, KPPU telah memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan LPG non-subsidi oleh PT PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 06031242429034, nomor absen 33 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FHSPD MPD. Pada video ini saya akan membahas analisis laba maksimum pada pasar monopoli dengan mengambil contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu dugaan monopoli Pertamina Patraniaga dalam distribusi LPG non-subsidi pada tahun 2025 yang sedang diselidiki oleh KPPU. Pada tanggal 5 Maret 2025, KPPU mengumumkan dimulainya penyelidikan awal terhadap PT Pertamina Patraniaga atau PPN terkait dugaan praktik monopoli dalam penjualan LPG non-subsidi di pasar mainstream. Menurut laporan resmi KPPU, Pertamina Patraniaga menguasai sebagian besar pasokan LPG non-subsidi di Indonesia, baik dari produksi dalam negeri maupun dari impor. Selain itu, PPN juga menjual LPG curah ke perusahaan lain yang memasarkan merek seperti Blue Gas dan Prime Gas. KPPU menemukan adanya keuntungan yang tinggi atau supernormal profit dari penjualan LPG non-subsidi sebesar 10 kali lipat dibandingkan laba penjualan LPG subsidi atau sekitar 1,5 triliun. Karena harga LPG non-subsidi sangat mahal, banyak konsumen akhirnya beralih ke LPG subsidi yang sebenarnya tidak ditujukan untuk seluruh kalangan. Ada beberapa penyebab utama mengapa kasus ini diduga sebagai praktik monopoli. Yang pertama, penguasaan distribusi. Pertamina Patraniaga menguasai hampir seluruh rantai pasok LPG sehingga perusahaan lain tidak bisa bersaing secara seimbang. Yang kedua, hambatan masuk yang tinggi. Infrastruktur LPG seperti terminal, depot, dan jalur distribusi sebagian besar dimiliki PPN. Hal ini menjadi tantangan besar untuk perusahaan baru masuk ke pasar. Yang ketiga, penetapan harga yang tinggi. Dengan sedikit pesaing, PPN memiliki kekuatan untuk menentukan harga LPG non-subsidi, sehingga margin keuntungan menjadi sangat besar. Yang terakhir, ketergantungan pasar pada satu pemasok besar. Sebagian besar pelaku usaha hanya bisa membeli LPG dari PPN, sehingga pasarnya menjadi tidak kompetitif. Analisis teori laba maksimum pada pasar monopoli. Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan monopoli memaksimalkan laba dengan memilih jumlah produksi pada titik MR sama dengan MC, yaitu titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Setelah menentukan jumlah output, harga ditentukan berdasarkan kurva permintaan. Karena permintaan terhadap LPG bersifat menurun, maka harga yang ditetapkan monopoli biasanya jauh di atas biaya marginal. Hal inilah yang terjadi pada kasus Pertamina Patraniaga. Dengan menguasai pasar dan minimnya pesaing, PPN bisa mengatur jumlah pasokan LPG non-subsidi, lalu menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan laba. Inilah yang disebut monopoli profit, yaitu keuntungan berlebih akibat dominasi pasar yang dalam kasus ini diduga mencapai triliun rupiah. Dugaan monopoli Pertamina dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain yang pertama dampak bagi konsumen. Harga LPG non-subsidi menjadi lebih tinggi dari harga kompetitif sehingga beban biaya meningkat bagi rumah tangga, restoran, dan UMKM. Yang kedua, dampak bagi pasar. Ketika output ditahan untuk mencapai MR sama dengan MC, pasar mengalami underproduction, artinya jumlah LPG yang beredar lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya tersedia pada pasar kompetitif. Kondisi ini menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan deadweight loss. Yang ketiga, dampak pada kebijakan publik. Pemerintah dan KPPU perlu melakukan pengawasan dan regulasi agar kekuatan monopoli tidak merugikan banyak pihak. Jika diperlukan intervensi dapat dilakukan untuk membuka akses bagi perusahaan lain masuk ke pasar distribusi LPG. Untuk mengatasi masalah-masalah monopoli pada LPG non-subsidi ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, regulasi harga dan pengawasan lebih ketat. KPPU dan pemerintah perlu memastikan harga LPG non-subsidi tidak ditetapkan jauh di atas biaya wajar. Yang kedua, mendorong kompetisi pasar.
pemerintah bisa membuka peluang bagi perusahaan lain untuk masuk ke sektor mainstream LPG dengan akses infrastruktur yang lebih terbuka. Yang ketiga, perbaikan tata kelola distribusi. Agar subsidi tepat sasaran, distribusi LPG harus lebih transparan dan tidak hanya dikuasai oleh suatu perusahaan. Yang terakhir, evaluasi struktur pasar energi. Jika monopoli merugikan masyarakat secara signifikan, pemerintah perlu mengevaluasi ulang peran dan struktur pasar LPG nasional. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus PPN dan LPG non-subsidi adalah contoh nyata bagaimana monopoli dapat terjadi di sektor vital. Ini menunjukkan bahwa teori makroekonomi tentang monopoli dan laba maksimum tidak hanya abstrak, tapi bisa muncul di realitas ekonomi dan berdampak pada masyarakat luas. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.